Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ya, di sini kami dari kelompok 7 beranggotakan Muhammad Ridho, saya sendiri, Jaidi dalam Wawansyah, dan Dimas Syamsuddin. Di sini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan apa itu akad dan hiwalah serta implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Di sini kami akan membahas tentang 1. Pengertian qad dan hawalah, 2. Rukun dan syarat qad dan hawalah, 3. Dasar hukum qad dan hawalah, 4. Aplikasi akad qad dan hawalah dalam lembaga keuangan syariah. 1. Pengertian qad dan hawalah. A. Pengertian qad. Secara etimologi, qad merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan. Menurut Muhammad Syafi'i Antoni, qad adalah membeli harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Qad menurut penjelasan pasal 19 huruf E UU No 2 tahun 2008 tentang adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan qad menurut fatwa MUI adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan nasabah qad wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia nomor 746 PBI 2005 tentang akad perhimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Qad diartikan sebagai minjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam kembalikan pokok pinjam secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. B. Pengertian hawalah atau hiwayah. Dalam harokat fathah pada huruf waw atau dengan harokat kasroh dalam bahasa Arab memiliki makna yang sama dengan kata at-tawil dan intilak yang berarti memindahan sesuatu dari satu ke tempat yang lain. Dikatakan hawatu syai apabila ia telah memindahkan sesuatu dari tempat asalnya. Sedangkan secara istilah para pakar fikih mendefinisikan dengan definisi yang beragam. 1. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai pemindahan hutang dari tanggungan munhil pada tanggungan muhalaih. 2. Ulama mazhab Maliki mendefinisikan sebagai pertukaran hutang dari tanggungan orang hutang atau madin dengan jumlah yang sama kepada yang lain. Hal tersebut menyebabkan pihak pertama muhil terbebas dari tanggungan. 3. Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan sebagai akad yang menghendaki pemindahan hutang dari tanggungan seseorang pada yang lain. 4. Ulama mazhab Ahmad berpendapat bahwa hawalah adalah perpindahan harta dari tanggungan muhil pada tanggungan muhalaih. Jenis akad. 1. Pemindahan. Hawalah pemindahan. Dan pemindahan ada itu hawalah dain, yaitu suatu kewajiban yang dimiliki seorang atau orang lain guna memindahkan hutangnya. 2. Hawalah hak, yaitu tagihan yang dimiliki seorang guna memindahkannya. 2. Ada rukun. Rukun adalah hawalah mutlak, yaitu sebuah hutang seorang yang dipindahkan tangannya kepada muhal alaihi tanpa menyangkut pautan hutang muhal alaihi. Dan hawalah muqyadah, yaitu seorang yang mempunyai hutang pada muhalai, orang tersebut mengalihkan hutangnya dengan mengaitkan pada hutang muhalai. Dan yang ketiga, ada atau tidaknya imbalan. Ada ujrah, hawalah tanpa upah, yaitu pengalihan hutang yang tanpa diikuti dengan cara diberikan upah. 2. Menurut fatwa DSN MUI No 58 tahun 2007 menyebutkan hawalah dengan upah pada pengalihan upah bisa disebut dengan hawalah mutlaqah. Besarnya pendapatan akan ditetapkan secara rinci dan sesuai akad. Penyebab berakhirnya akad hawalah. 1. Sebelum perjanjian diberlakukan secara sah atau tetap, maka salah satu pihak akan membatalkan hawalah tersebut.
kedua untuk melunasi utangnya pihak ketiga atau akan melunasi terlebih dahulunya akan dialihkan ke pihak kedua. Dalam membayar hutangnya, pihak ketiga dibebaskan oleh pihak kedua dari kewajibannya. 4. Menghibahkan harta yang dimiliki pihak kedua merupakan salah satu hutang adalah akad hawalah yang dialihkan kepada pihak ketiga. Saya akan menjelaskan dasar hukum qard dan hawalah. Dasar hukum qard yang berdasarkan Al-Quran. Yang pertama di surat Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Yang ketiga, di surah Al-Maidah ayat 12 yang berbunyi, sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku dan kamu bantu mereka dari kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya, sungai-sungai. Dasar hukum qard menurut hadis. Yang pertama itu dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, bukan seorang muslim yang meminjamkan muslim 2 kali kecuali yang satunya adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2421, Kitab Al-Ahkam Ibnu Hibban dan Baihaqi. Yang kedua, Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW berkata, aku melihat pada waktu malam diisrakan, pada pintu surga tertulis sedekah dibalas 10 kali lipat dan qard 18 kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa qard lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta suatu dan ia punya sedangkan yang meminjam tidak akan meminjamkan kecuali karena keperluan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2422, Kitab Al-Hakam dan Baihaqi. Yang keempat, dari Abu Hurairah. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melepaskan satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah sentiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Dari penjelasan hadis di atas dapat dipahami bahwa qard merupakan kegiatan yang dianjurkan bahkan akan mendapat imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk kebaikan apabila si peminjam melebihkan pengembalian pinjamannya dengan syarat tidak ada perjanjian di awal. Yang ketiga, dasar hukum menurut ijma. Para ulama telah menyepakati bahwa qard boleh dilakukan
Kesepakatan ulama ini disadari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. B. Dasar hukum hawalah. Hawalah juga mempunyai dasar hukum, yaitu yang pertama sunnah. Ada riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim menyampaikan dari Abu Hurairah bahwa ada sabda Rasulullah SAW yang mengatakan penundaan pembayaran utang oleh orang kaya adalah kejoliman. Jika salah satu di antara kalian mendapatkan perintah untuk mengalihkan utang kepada orang kaya, maka hendaklah dia menerimanya. Barang siapa yang dialihkan kepada orang yang kaya, maka hendaklah dituruti. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hanbal. Hadis di atas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang yang rela meminjamkan, jika orang yang mempunyai utang memindahkan utang kepada orang kaya mampu, maka ia harus menerima hawalah tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dihawalahkan. Muhal alaihi. Dengan begitu, haknya akan terpenuhi. Pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa perintah untuk menerima hawalah dalam hadis di atas menunjukkan wajib. Maka dari itu orang yang mengutangkan wajib menerima hawalah. Ada juga jumhur ulama mengatakan bahwa perintah itu sunnah, jadi hukumnya sunnah bagi muhal menerima hawalah. Yang kedua, ijma. Hawalah disepakati oleh para ulama dan diperbolehkan. Hawalah yang tidak berbentuk barang, benda diperbolehkan dipakai berutang. Oleh karena itu, uang atau kewajiban harus finansial. Yang ketiga, kaidah fikih. Dalam setiap muamalah dan transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, hawalah dan sebagiannya diperbolehkan, akan tetapi ada juga yang diharamkan seperti suatu hal yang mengakibatkan kemudaratan, judi dan riba.